Jadi pada kasus ini, pasien sudah menjalani total knee replacement dalam kurun waktu tertentu mengalami infeksi. Nah, kita tahu prosedur bedah itu resiko infeksi selalu ada. Kemungkinan ini bisa terjadi kalau ditanya, mungkin nggak dok? Itu mungkin. Apapun itu operasinya, resiko infeksi selalu ada. Kenapa bisa begini? Banyak faktor yang berpengaruh. Yang pertama, bagaimana saat preparasi, saat pasien sebelum operasi dan screening preoperasi. Saya selalu menekankan karena kita di negara berkembang dan memang riwayat hygiene level kita kan tidak sebaik misalkan negara-negara yang sudah established ya. Jadi apa yang kita terapkan di sini adalah screening infeksi itu lumayan penting. Salah satunya adalah screening dari infeksi gigi. Ketika ada suatu infeksi akar gigi yang tidak terdeteksi secara klinis, karena dia nggak selalu terdeteksi secara klinis ya, dan itu ada dalam pasien, itu bisa menjadi bom waktu. Yang suatu saat ketika daya tahan tubuh menurun, kemudian bakterinya bisa masuk ke peredaran darah, dan ketika saat yang sama daya tahan tubuhnya tidak bisa membendung mengontrol infeksinya, maka kuman itu akan mengkolonisasi implan. Nah, ketika mengkolonisasi implan, itu menjadi suatu infeksi yang sangat susah untuk dibasmi dengan antibiotik saja. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, memang kita punya guideline yang kita sebut sebagai periprosthetic joint infection guideline, di mana ketika pasien mengalami infeksi itu, kapan dia mengalami infeksi setelah operasi itu treatmentnya berbeda-beda. Kalau itu masih within 2 or 3 weeks after surgery, dan memang kedeteksi infeksi dan kita dapat suatu kuman yang benar-benar bertanggung jawab atas infeksinya, kita bisa lakukan namanya single stage revision. Kita hanya buka lagi lukanya, kemudian kita cuci, kita bersihkan sebaik-baiknya, semua jaringan yang infected kita buang, tapi implannya tetap kita retain. Yang kita ganti hanya insertnya aja, bagian plastiknya. Tapi itu syaratnya memang harus jelas ya, kriterianya jelas, dan yang paling simpel adalah mulai infeksinya itu masih di minggu-minggu awal pasca operasi. Tapi ketika dia sudah mulai masuk lebih dari 3 atau 4 minggu, maka kemungkinan besar kuman tersebut sudah membentuk suatu biofilm. Biofilm itu struktur yang dihasilkan oleh kuman itu sendiri, oleh kolonisasi kuman, untuk membuat suatu semacam shield, perlindungan dari serangan-serangan sel-sel darah dan antibiotik, sehingga penetrasi antibiotik itu nggak akan masuk. Itu sebabnya alasan kenapa kita kalau sudah mendapat infection pada post TKR yang seperti itu, kita akan lakukan pembongkaran implan yang lama, kita bongkar, kita bersihkan, kita pasang dulu namanya temporary antibiotic spacer, bone cement yang menyerupai implan yang kita pasang sementara untuk mendeliver antibiotik selama beberapa minggu ke depan untuk memastikan nggak ada residual infection ada di situ. Baru kita akan lakukan revision yang tahap kedua, yaitu melepas bone spacernya, kemudian kita pasang lagi revision implant. Oleh karena hal yang seperti itu, jadi kita menganggap screening infeksi untuk preoperasi itu penting. Salah satunya dari gigi. Terus kedua, infeksi kandung kemih. Ini paling sering pada wanita. Karena kita tahu struktur anatomi wanita lebih rentan terhadap infeksi kandung kemih. Nah, itu kita akan cek juga urin lengkap. Kemudian komorbid lain seperti gula, diabetes. Kalau kita melihat parameter diabetesnya itu tidak terkontrol, maka kita nggak akan melakukan operasi. Jadi hal-hal yang kita screening di depan itu tujuannya cuma satu, karena saya sangat-sangat pengen pasiennya jangan sampai mengalami infeksi yang saya sebut tadi, periprosthetic joint infection, karena itu kondisi yang memang cukup melelahkan bagi pasiennya, bagi keluarganya, dan tentunya bagi dokternya, karena kita harus benar-benar mengeradikasi atau mengkontrol infeksi. Dan kebanyakan kasus juga kita tidak bisa mengeradikasi full dari infeksi yang terjadi di tulang. Dan itu bisa relapse lagi di depannya, tapi kita hanya bisa mengkontrol. Jadi kita selalu berdiskusi di nasional, di internasional, kita akhirnya menyadari bahwa infeksi bakterial di seluruh dunia ini itu nggak sesimpel yang kita pikirin. Jadi evolusi bakteri itu dari tahun ke tahun, dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang gitu ya, itu selalu evolusi yang dinamikanya kita nggak pernah tahu arahnya kemana. Bahkan mungkin kalau kita awasi ke depannya, antibiotik yang sekarang itu mungkin nggak akan berguna lagi nanti ya, karena kita nggak tahu evolusi mereka sampai mana. Emang sebaiknya kita kontrol ya penggunaan antibiotik, tentunya untuk hal-hal yang kecil kita memang tidak menyarankan untuk menggunakan antibiotik secara berlebihan, karena ini akan membuat kuman-kuman yang ada itu bermutasinya liar ya. Dan sekarang kita banyak hadapi infeksi-infeksi total knee replacement yang sulit ditangani dengan antibiotik. Dengan antibiotik A nggak mempan, B nggak mempan, C nggak mempan, terus kita pakai apa gitu loh. Jadi ada beberapa antibiotik yang mempan, cuman satu harganya mahal banget, kedua toksik, ada efek samping untuk ginjal yang punya limit kriteria tertentu. Jadi screening itu penting.